Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 yang beranggotakan saya, Ramdan Rizky Swito, kemudian Novitasari Yuniarsih, dan Muhammad Rashid Hakam akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu analisis teknik gaya bebas dalam renang. Oke, untuk pengertian renang adalah renang salah satu jenis olahraga akuatik yang paling dikenal di dunia. Penyuka olahraga renang biasanya dari segala usia mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Hal itu karena renang memiliki banyak sekali manfaat, terutama untuk melatih pernafasan. Kita masuk ke analisis teknik gaya bebasnya. Yang pertama adalah posisi tubuh. Posisi tubuh yang benar dapat meningkatkan kemampuan dan efisiensi dalam air untuk membantu merasa nyaman. Posisi kepala harus dalam keadaan netral dan mata tetap fokus. Punggung harus pada garis lurus dan rata. Dengan tubuh, kepala harus menghadap ke dasar kolam, tepat membentuk 90 derajat, sampai setiap berbalik untuk bernapas dapat digunakan sebagai pelatihan untuk membantu menjaga pinggul tetap sejajar dan mencegah turunnya tubuh ke dasar. Oke, kemudian untuk teknik bernapasnya sendiri, teknik pernapasan yang efisien dan nyaman akan memberikan lebih sedikit dampaknya pada saat mengayun tangan. Putar kepala ke samping, di bawah lengan saat bergerak. Tubuh akan berputar sedikit namun tetap lurus dan rata dengan permukaan air. Bernapas saat kepala menoleh ke samping saat mulut berada di luar air. Kepala menoleh ke arah tangan yang mengayun ke belakang. Garis mata sejajar dengan sisi kolam. Mengambil napas menggunakan mulut, lalu hembuskan secara perlahan dengan hidung atau mulut juga bisa. Dan kemudian posisi kaki. Nah, kaki rileks dan mentangkan pergelangan kaki, agak sedikit menekuk menunjuk ke jari. Pergelangan kaki menekuk membentuk sudut 137 derajat saat menendang ke bawah. Posisi kaki lurus, tekuk sedikit lutut saat kaki bergerak menuju permukaan, tendangan ke atas, lalu luruskan kaki saat bergerak ke arah dasar kolam sambil menendang dari pinggul. Tenaga tendangan berasal dari pinggul. Dan yang terakhir adalah teknik tangan. Kayuhan tangan dengan lembut ke dalam air dengan ujung jari terlebih dahulu. Telapak tangan menghadap ke dasar kolam. Pergelangan tangan akan sedikit lebih tinggi dari ujung jari membentuk sudut 113 derajat dan siku lebih tinggi dari pergelangan tangan. Saat lengan masuk ke air, tarik ke bawah melalui pukulan, tekan ke bawah dan mencoba menahan air sebanyak mungkin. Saya akan mempresentasikan tentang prinsip biomekanika. Yang pertama, viskositas dan densitas air kolam renang. Tidak seperti viskositas, densitas air kolam memberi sumbangan langsung pada nilai gaya gesek yang dialami perenang. Viskositas adalah alasan diperlukan usaha untuk mengayuhkan tangan saat berenang di air yang tenang, tetapi juga sekaligus merupakan alasan mengapa kayuhan ini bekerja dan perenang dapat bergerak maju. Yang kedua, gaya apung atau gaya ke atas. Perenang mengalami gaya apung atau gaya ke atas pada saat berenang. Menurut prinsip Archimedes, berat air yang sama volumenya dengan berat benda yang di bawah permukaan air sama dengan gaya apung pada benda ketika tenggelam. Walaupun renang dinyatakan sebagai salah satu olahraga yang banyak menggunakan energi, namun dengan keberlakuannya prinsip Archimedes, setidaknya perenang dapat mengalami efek atau kehilangan sedikit bobot pada badan saat berenang. Yang ketiga, gaya gesek. Gaya gesek dibagi menjadi dua, yaitu gaya gesek fluida dan gaya gesek gelombang. Gaya gesek fluida adalah ketika ada kecepatan relatif antara air dan tubuh perenang akan mengalami gaya gesek fluida yang melawan gerak relatif perenang dengan arah sesuai alir air
relatif terhadap tubuh perenang. Yang kedua, gaya gesek gelombang. Sesuai dengan persamaan semakin besar kecepatan awal perenang, maka semakin besar panjang gelombang. Prinsip-prinsip biomekanika pada gaya bebas. Yang pertama, gaya apung. Yang kedua, hukum aksi-reaksi. Yang ketiga, keteraturan penggunaan dorongan. Dan yang terakhir, yaitu streamline position. Lalu, implementasi biomekanika pada gaya bebas. 1. Pada renang, medium yang dilalui adalah cairan. Medium cairan lebih pekat dibandingkan dengan medium udara dan kepekatan tersebut memberikan tahanan yang lebih besar pada setiap benda yang bergerak di dalamnya. Yang kedua, resisten. Resisten juga memberikan kekuatan untuk mengapung ke atas untuk menahan perenang. Yang ketiga, bentuk posisi badan yang sejajar dengan permukaan air yang resistensinya kecil dalam renang disebut dengan streamline. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.